Halo, selamat malam, Arsel. Mas, Halo, gimana kabarnya, Arsel? Mantap, baik. baik ya. Oke, kita ketemu lagi hari ini. Arsel, Arsel udah makan malam belum tadi? Udah, Udah, makan malam sama apa? eh makan malam tempe, nasi, Sama sayur. nasi, sayur. Wah, sehat tuh. Lengkap, ada protein, ada vitamin, serat. Oke, Arsel, kita hari ini mau lanjutin materi lagi tuh. Arsel, udah siap? Sudah? Oke, kita share screen dulu ya. Nah, ini dia. Hasil udah mulai tes atau belum kemarin? Udah selesai belum tesnya? Udah selesai? Udah. Wih, Oh, kemarin berapa hari? Arsel tesnya? 4 hari. 4 hari. Gimana Arsel? Lancar? Lancar ya, mantap. Terus habis itu ada libur nggak Arsel di sekolah? Atau langsung pelajaran kayak biasa? Libur sehari, terus setelah itu masuk lagi. Oh, Seninnya, sampai hari hari ini. hari ini. Terus besok berangkat Iya, lagi berarti Arsel. Oke, berarti hari ini iya. libur ya. Terus agenda Arsel apa nih pas liburan tadi? 1 hari. Enggak, hari ini aku masuk, hari ini aku masuk. Oh, hari ini udah mulai masuk. Berarti sampai hari Minggu kemarin ya, terakhir kali Iya, libur ya. Oke, iya, berarti tadi full ya, pelajaran biasa. Oke, Arsel, ini share screen dari Miss udah kelihatan belum nih sekarang? kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar membuat modul, Arsel. Terakhir kali kita kemarin mengenal modul time dan modul random itu ya. Modul random digunakan untuk apa, Arsel? Masih ingat? Random, sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya Hmm, berarti mengeluarkan suatu acak. Mm-mm. angka Iya, dari sebuah oke. range. Iya, betul banget. Jadi munculin angka secara acak, misalnya ada range 1 sampai 10 ya, angka integer 1 sampai 10. Oke, lanjut lagi Arsel. Ini suaranya Miss kayak feedback gitu Arsel. Hmm. Iya, Ada tapi feedback. Oke, masih feedback ini. udah jelas kok, Mas. Udah jelas? Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh ya. Kita lanjut dulu langsung untuk reviewnya. Oke, ini dia. Kemarin yang sudah kita bahas ada modul random, kemudian ada modul time, lalu ada modul turtle juga. Nah, namun nanti asal yang kita pelajari hari ini adalah membuat modul. Kalau ini kan modul-modul yang sudah tersedia di Python ya. Kemudian Arsel juga bisa membuat modul sendiri loh, ternyata gitu kan. Nah, gimana caranya? Ternyata modul itu adalah serangkaian fungsi Arsel. Jadi Arsel kalau bikin fungsi ya, kemudian kita simpan di dalam satu file. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah modul Arsel. Jadi kumpulan dari banyak fungsi kita sebut dengan modul gitu. Oke, jadi modul itu isinya banyak fungsi Arsel. Kita lihat dulu contohnya kemarin untuk modul random terdiri dari 2 fungsi ya. Ada fungsi random dan juga fungsi random. Apa ini perbedaan fungsi random dengan fungsi random Arsel? Kalau Hmm? random itu untuk keluarin angka biasa, tapi kalau random Mm-mm. koma-koma. Oke, betul asal pintar. Betul ya. Jadi kalau random, random integer. Jadi generate random untuk bilangan bulat integer. Kalau random, random aja berarti dia generate random desimal ya. Itu untuk bilangan pecahan. Oke, lanjut lagi Arsel. Masih ingat ya ini ya. Kita review lagi. Nah, ini untuk kode-kode bagaimana cara kita menghubungkan dengan modul random Arsel. Ya, yang pertama import random ini digunakan untuk menghubungkan seluruh fungsi yang ada di dalam modul random. Kemudian kalau from random import random digunakan untuk apa ini Arsel? Menghubungkan seluruhnya atau hanya fungsi random saja Arsel? Hanya random doang. Iya betul, hanya random doang. Kemudian kalau ada star seperti ini, artinya dia
Menghubungkan Semuanya. seluruhnya? Oke, semuanya ya. Oke, good job Arcel. Masih ingat ya? Kita lanjut lagi untuk materinya. Nah, ini ada modul time. Kalau modul time itu berkaitan dengan waktu ya. Kita lanjut lagi berikutnya untuk pembahasan bagaimana cara kita membuat modul. Nah, jadi nanti isinya Arcel bisa memberikan fungsi-fungsi ya. Tergantung kita Arcel mau simpan sebuah modul apa ya. Nama modulnya bebas dan sesuai dengan konteksnya. Sama seperti penamaan sebuah fungsi ya, maksimal terdiri dari dua kata. Jika terdiri dari dua kata, maka kita sambung dengan tanda underscore Arcel. Nah, itu. Kalau terdiri dari satu kata berarti cukup ya, cukup simple. Nah, ini contohnya. Kita akan membuat sebuah modul yang berisi tiga fungsi. Ada fungsi apa saja ini, Arsel? Di sini ada fungsi apa Dev, saja? Oke. Get- dev get data, Oke. terus dev searching data, terus dev get result. Ya, betul, Arsel. Itu merupakan fungsi-fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Get data, kemudian searching, dan juga print result. Kemudian, ini ada data, ini merupakan parameternya. Res adalah parameternya ya. Jadi nama fungsinya yang ini, Arsel. Print result, searching, dan juga get data. Kemudian untuk membuat sebuah fungsi, kita awali dengan div itu ya, masing-masing. Kemudian terdapat badan fungsi dan juga ada indentasinya. Nah, ini Arsel perlu ingat-ingat kembali untuk penulisan fungsi. Kemudian, fungsi-fungsi yang kita gabungkan menjadi satu akan menjadi sebuah modul. Nah, bagaimana cara membuatnya, menyimpannya gitu. Coba kita slideshow ya. Ini kelihatannya kurang begitu jelas kalau belum di slideshow. Jadi nantinya Arcel pada platform Algorithmix bisa menyimpan sebuah modul ya, menyimpan sebuah file nantinya. Misalnya di sini disediakan sebuah fungsi. Ya, ada tiga buah fungsi. Definition, print football, print hockey, dan juga print sprint. Kemudian, Arcel bisa menyimpan fungsi tersebut ya, fungsi-fungsi tersebut menjadi sebuah modul. Caranya, Arcel bisa klik yang di sini. Nah, ini ya. Ini ada icon untuk menyimpan Arsel ya. Kita klik di sini, kemudian Arsel bisa beri namanya. Contohnya nanti akan seperti ini. Misalnya, kita akan beri nama spot rules ya. Maka terdiri dari dua kata berarti disambung dengan tanda underscore. Nah, ini kita ketikkan. Kalau sudah klik OK, maka akan tersimpan otomatis pada platform Algorithmix. Dengan nama modulnya adalah spot rules. Nah, setelah itu, ya, jika Arsel ingin menghubungkan lagi dengan kode-kode berikutnya, dengan soal-soal berikutnya, maka Arsel bisa import modul yang sudah Arsel simpan tadi. Nama modulnya adalah Sport Rules. Maka di sini Arsel bisa gunakan perintah import. Nah, ini ya. Jadi di nomor 3 tadi Arsel menyimpan modul. Terus di nomor 4 Arsel pengen pakai modul yang udah Arsel simpan tadi. Jadi tinggal diimport aja tuh. Import spot rules. Nih, sampai sini apakah bisa dipahami Arsel? Nomor 1? Iya, Bisa ya. ya? Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Baris kedua di sini ada print. Kemudian ini adalah sebuah string. Kalau ada garis miring N1, garis miring N2, garis miring N3, ini maksudnya adalah memberikan baris-baris ya. Jadi nanti ada jeda gitu. Misalnya football ini ya, terus lanjut baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Supaya outputnya nanti menjadi beberapa baris, tidak hanya satu baris utuh saja gitu. Ya, lanjut lagi Arsal. Kemudian di sini ada sebuah looping ya. Loopingnya kalau pakai while artinya apa nih Arsel? Kalau while apakah kita tahu seberapa kali harus mengulang? Enggak. Tidak ya, tidak tahu. Maka di sini Arsel menggunakan while. While kalau jawabannya tidak off ya, maka dia akan terus berulang. Ketika dimasukkan off, maka program akan berhenti. Maka di sini ada beberapa condition. If, elif, elif, else. Berarti ada berapa condition ini, Arsel? Kalau 4. seperti ini. Iya, pintar Arsel. Ada 4 ya. Kemudian, masing-masing ada kondisinya. Kalau jawabannya satu, maka dia akan mencetak
informasi tentang football, ya, tentang sepak bola. Kalau kita menjawab angka 2, maka muncul informasi tentang hoki. Lalu Oke. jika jawabannya iya betul, jawabannya 3, maka muncul apa, Arsel? Informasi tentang Sorry, Bang. Nomor 3. iya, sprint itu ya, berlari. Nah, ini untuk condition yang satu 2 3. Kemudian selanjutnya condition yang terakhir, kalau jawabannya bukan di antara ketiga ini ya, bukan satu, bukan dua, dan bukan tiga, maka keterangannya otomatis sport not found ya. Iya, olahraga tidak kita kita temukan gitu, nggak ada infonya gitu ya. Lanjut lagi. Nah, infonya dari mana Miss dapatnya? Infonya dari modul tadi, Arsel. Jadi kita udah simpan dulu tuh di modul sebelumnya ya. Nah, ini dengan nama Sport Rules misalnya. Ada definition print football, ada keterangannya ya. Oh, ternyata durasinya sekian ya. Terus number of playersnya sekian. Kemudian the purpose of the game apa gitu ya. Jadi ada informasi yang kita simpan di dalam modul ya, sebuah modul. Fungsinya buat apa? Supaya nanti Arcel ketika menuliskan kode ya lebih simpel. Jadi tinggal memanggil nama modulnya saja gitu ya. Sama seperti fungsi waktu itu Arcel, tapi ini lebih kompleks. Jadi bisa menyimpan beberapa fungsi di dalam satu file. Kita sebut file tersebut dengan modul. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada answer, input your choice of to exit. Kalau diinputkan off, maka dia akan berhenti. Nah, itu dia. Sampai sini apakah Asal mau bertanya? Enggak. Nggak ada? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Next di sini. Ini ada solusi-solusinya ya. Jadi nanti Arsel bisa buka laboratori. Ya, kita coba cek laboratori, nanti Arsel bisa membuat create project. Sepertinya dulu pernah ya Arsel ya, membuat project. Iya, terus memberi nama. Itu sama seperti itu Arsel. Ketika Arsel menyimpan modul tersebut, ternyata nanti akan otomatis tersimpan juga di laboratorinya Arsel. Nah, jadi dia tersimpannya di sana Arsel. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa kode untuk menghubungkan dengan modul yang sudah Arsel simpan. Caranya dengan import. Kemudian Arsel juga bisa menghubungkan hanya satu fungsi saja. Caranya menggunakan kode seperti ini Arsel. From spot rules import print football. Artinya dia hanya ingin menghubungkan dengan print football, fungsi Football. print football. Iya. Kalau Arsel ingin menghubungkan seluruhnya, maka kita cukup menggunakan kode seperti ini, import spot rules. Tapi kalau kita mau menghubungkan salah satunya saja, fungsinya, maka from spot rule import, sebutkan nama fungsinya, gitu. Contohnya di sini Bisa, print football. Oke, Arsel? bisa gak kalau kita pakai yang di sini aja, yang sport rules dot print uh, underscore Mm-mm. football. Bisa pakai itu aja nggak? Oh ini, spot rules dot print football. Ya ini maksudnya Arsel. Iya, bisa Oke, pakai tuh. kalau ini hanya menghubungkan footballnya saja, ya, print footballnya saja. Kalau yang ini kan nanti kalau Arcel ingin mencetak tentang hoki tidak ada, ya. Tapi kalau yang ini Arcel mau mencetak hoki bisa, mencetak print football bisa, mencetak sprint bisa. Karena Oh, apa? Sudah dihubungkan seluruhnya, gitu ya. Perbedaannya di situ. Jadi kalau Arcel ingin memanggil informasi tentang print football, sebutin aja seperti ini maka akan muncul. Kemudian kalau yang ini, misalnya Arcel ingin mencetak sama seperti ini ya, spot rule print football, muncul dia. Ya, karena kita sudah hubungkan. Tapi kalau spot rule dot hoki, nah kalau di sini dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena yang dihubungkan hanya satu fungsi aja tuh. oh, oke. Gitu, iya. Bisa dipahami Arcel? Bisa ya? Sip. Lanjut lagi Arcel. Berikutnya. Oke, ini kita akan praktik Excel. Sepertinya sudah ini ya cukup banyak materi kemarin tentang modul. Jadi saatnya kita untuk mengerjakan. Oke, lanjut ya Excel ya. Boleh dibuka pada modul berapa nih? Kita cek dulu. Modul 3 lesson 4 Arcel ya. Arcel boleh share screen, Miss Stop share dulu Arcel. Oke. Nah, ini sudah share screen ya. Oke, good, Ersel. Kita buka di modul 3, judulnya lesson 4 itu ya. Go ahead creating modules, nomor 7.
Oke, nah ini ada beberapa nomor. Kita tunggu dulu. Nah, Nah, udah muncul ya sekarang ya. Choose the oke. correct statement, Arsel. There can be several correct answer. Ada beberapa jawaban kemungkinan ya yang benar. Di sini ada berapa ya? Coba kita cek satu persatu, Arsel. No more than two modules can be connect to one program. Apakah benar menurut Arsel? Enggak. Enggak ya. Oke, Arsel boleh pilih dulu. Mana saja yang benar? Miss kasih clue. Di sini sepertinya ada empat, Arsel, yang benar. Oke. Oke, saya boleh pilih empat jawaban. Kemudian untuk mengecek bisa diklik answer. Oke, masih belum tepat. Boleh dicek kembali. Hah? Oke, coba Arsel. Yang no more than two module can be connect to one program itu salah, betul ya? Dia salah. Kemudian satu lagi yang salah. Mana lagi Arsel? Yang a Hmm, module can contain only command relate to data input and output. Dia juga oke. salah. Iya. Oke. Nah, itu ya. Sip. Lanjut lagi Arsel. Nomor 2. Latihan mengetik lagi. Kemudian print, schedule, workout, kemudian get schedule. Oke, good job Arsel. Next, kita lanjutkan nomor 3. Kalau di sini perintahnya apa ini Arsel? Save the module. Jadi tugasnya Arsel untuk nomor 3 cukup menyimpan modul saja. Dengan nama spot rules, boleh. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian jangan lupa kita simpan. Nah, ini kita submit dulu. Kita Oh, udah klik kah? centang. Iya, sudah. Coba dicentang, kemudian nah ini akan ada muncul saving module ya. Modul tersimpan. Nah, cukup seperti itu aja, Arsel. Coba klik di sini dulu. Belum disubmit nih. Nanti kalau sudah disubmit, kan Oh, muncul warna kuning. Nah, sekarang sudah tersubmit ya. Lanjut lagi, nomor berikutnya Arsel, nomor 4 ya. Connect the module and write the program. Nah, hubungkan modul yang sudah Arsel simpan tadi dengan oh, program di sini. Jadi Arsel tidak perlu menghapus programnya ya. Jadi menambahkan saja. Yang pertama Arsel hubungkan dulu. Bagaimana cara menghubungkan dengan modul Arsel? Cukup memberikan perintah import ya. Di baris iya. pertama boleh tambahkan import, lalu kita sebutkan nama modulnya yang Arsel simpan tadi. Oke, good job Arsel. Lanjut lagi. Berikutnya kita tambahkan di situ ada print, lalu answer, lalu tambahkan sebuah condition ya. Jadi tadi sepertinya sudah sempat sedikit kita bahas. Ada Jadi, while, bentar. iya, while. File Mm-mm. program. Di sini ada nama variabelnya nih. Jadi yang dimasukkan ke dalam program tadi sebuah angka ya. Angka tersebut merupakan sebuah string atau integer Arsel. Sebuah string ya. Kenapa? Plus link. Iya, karena dia hanya untuk memberi kode untuk nomor satu football, nomor dua hoki, nomor tiga lari gitu kan. Ya, jadi kita tambahin aja tuh di sini while answer. Iya, betul. Tidak sama dengan of. Oke, good job Arsel. Masih kurang apa di sini? Penulisan sebuah while pasti ada tanda titik dua. Lanjut lagi. Oke, good job, Hmm. Marcel. Lanjut If, conditionnya. If, penulisan if, titik duanya nanti paling akhir ya. oh iya. If, ya.
Yang pertama, kalau conditionnya dia menjawab apa, ya. If If answer, answer, ya, sama dengan ya, jawaban condition yang pertama. Oke, good Ersel ya. Satu. football. Jawabannya bukan football, tapi Terus apa? satu. Iya, satunya adalah sebuah string karena dia bukan bilangan bulat ya. Jadi perlu ditambahkan tanda petik seperti ini. Oke, good Ersel. Lanjut lagi. Kita tambahkan titik dua di baris if. Oh iya. Iya, oke. Lanjut lagi. Nah, kalau jawabannya satu, maka apa yang akan muncul, Arsel? Informasi tentang sepak. Iya, Sepak informasi tentang football ya. Maka Arsel bisa menuliskan bola. dengan cara, iya, panggil nama modulnya, spot rules. Sebenarnya tidak perlu dituliskan, Arsel. Oke. Iya, langsung disebutkan nama modulnya, spot rules, dot, gitu, kayak tadi ya, dot, Oh, print football. Print football itu adalah nama fungsinya Arsel. Jadi kalau Arsel mau tahu nama fungsinya bisa dibuka lagi di nomor 3. Nah, itu ada fungsi apa saja? Oh, print football untuk informasi sepak bola, terus ada print hoki dan print sprint gitu. Oke, Arsel bisa kembali lagi ke nomor 4 ya. Kita lanjutkan lagi. Spot rules dot, mhm. iya, nama fungsinya. Print underscore football. Oke, good. Penamaan sebuah fungsi pasti diakhiri dengan tanda kurung buka tutup. Ya. Nah, Eh, ini ya. penulisannya oke, sudah benar. Saya lanjut lagi. Sekarang kita tuliskan condition yang kedua. Kita gunakan elif. Oke, good, Arcel. Elif, answer, sama dengan 2. Hmm, Jangan lupa kita tambah apa, Arcel? Titik ya. 2. Iya. Spot rules. Kemudian kita sebutkan nama fungsinya. Print hoki. Oke, good. Kemudian condition yang ketiga, kita tuliskan Ya, else Eli. or elif. Ya, elif, benar. Elif, jawabannya berapa ya? Arsel bisa tambahkan. Mhm. Oke, sama dengan 3, benar. Maka sports rules dot print. Oke, print. Yang ketiga, untuk lari, ya, Ya. sprint ya. Oke, good Ersel. Lanjut lagi, condition yang terakhir nih. Kita tambahkan dengan else ya. Else langsung titik 2. Oh, Iya, else titik 2. Kemudian enter. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, kalau ini baru pakai print nih. Print stringnya yang muncul apa? Arsel bisa lihat pada keterangan di sebelah kanan ini. Oke, apakah ada? Kalau belum ada, Arsel bisa perbesar yang ada di sini. Nah, ini bisa diperbesar. Apakah muncul? enggak ada. Tidak ada ya, tidak ada rekomendasinya ya. Oke, berarti Arsel mau kasih keterangan apa nih? Kalau tidak ada, sport not found, boleh. Kalau tadi Miss kasih contoh, sport not found. Oke, sport not found. Anda seru. Sudah, lanjut lagi. Kita tuliskan. Ah, nih, muncul terus nih. Kenapa nih Arsel? Kita coba lagi ya. Ada while, ada Ada. hmm. Nah, ini sepertinya masih kurang kode lagi, Arsel. Masih kurang kode terakhir yang answer sama dengan input your choice of to exit itu. Jadi muncul
di dalam looping juga dia. Di mana? Di Oh, sini, Arsa bisa tuliskan answer sama dengan input your choice of to end lagi. Sama seperti di sini. Nah, ini kita tuliskan di sini. Oke. Answer sama dengan input your choice of to exit. Oke, sudah. gini. Iya, kita coba dulu ya. Kita tunggu tuh. Kita jawab. Ya, answer. Kita klik yang warna pink. Lalu kita cek. Oke, sekarang udah bisa. Udah bisa nih Arcel sekarang. Jadi dia akan muncul lagi ya, your choice of to end itu. Nah, ini sekarang udah benar. Oke, Arcel, kalau sudah bisa di-submit. Karena tidak ada auto checknya ya, jadi kita submit manual. Centang, kemudian submit. Oke, good Arcel. Kita klik. Kalau sudah lanjut ke next level di nomor 5. Nah, ini tugasnya Arcel adalah match the module connection ya. Oke, Arcel boleh hubungkan nih. The correct answer ada import random, import schedule, from schedule import star, lalu from random import random. Oke, kita coba cek answer. Bener nih, lanjut lagi. Nomor 6 ya. Tugasnya Arsel di sini adalah save modul ya. Simpan modulnya Arsel. Mau dikasih nama apa nih modulnya? Kita klik save, kemudian kita tuliskan. Oke, Mau bagus ya. dikasih nama apa sama Arsel? Nggak tahu. Apakah coba kita lihat dulu. Ini berkaitan sama apa nih Arsel? Kodenya Gas ada full-time. fungsi get full time. Lalu ada salary. Oh, ini berkaitan sama pekerjaan ya. Terus pekerjaannya tentang apa? Kita lihat dulu. Ada coach salary. Oh, ternyata gaji coach ya, seorang coach. Ini sepertinya masih terkait dengan sport tadi. Ya, masih terkait dengan sport. Coba asal cek di sini. Di sebelah kanan, kita klik. Oke. Nah, ini ada informasinya apa ini Arsel? Rekomendasinya, read the module name sports salary. Tuh, ada ya, ada keterangannya. Sports salary. Underscore salary. Sudah. Lanjut lagi Arsel. Kita simpan. Nah, ini udah tersimpan kalau ada keterangan seperti itu. Lalu kita save dan submit. Oke, lanjut lagi. Next level, nomor 7. Perintahnya adalah connect the module and write program. Nah, bagaimana cara menghubungkan dengan modulnya? Tadi Arsel bisa gunakan fungsi import ya. Import sport salary. Oke, good Arsel. Tidak perlu ditambahkan titik dua ya Arsel ya. Hanya sampai salary saja. Kemudian setelah itu kita coba lihat dulu di sebelah kanan ini Arsel. Kita pahami dulu ya output yang diminta seperti apa, lalu ada informasi tambahan apa di sana. Kita cek dulu, kita perbesar ini Arsel. Outputnya nanti seperti apa nih? Nah, ini dia. Ada namanya, kemudian diinputkan employment ya. Kalau satu itu untuk full time, two hourly. Nah, ini. Kemudian ini ada experience-nya in years ya muncul. Misalnya diinputkan angka 12. Output terakhir adalah nama dan juga angka 6.000 itu ya. Angka 6.000 adalah salary-nya. Jadi itu di sini adalah sebuah kodenya ini untuk memprogram perhitungan salary ya, memprogram perhitungan salary-nya Arsel. Nah, gitu. Jadi kita buat dulu untuk memasukkan sebuah data tadi apa saja yang diinputkan datanya? Ada nama Input. itu ya, iya, surname. Kemudian ada job. Nih, Harsel bisa gunakan variabelnya. Jadi input
Coach your name itu kita simpan di dalam variable nantinya. Oke, Oke. coach your name. Oke, good. Kita simpan di dalam sebuah variable. Mau dikasih nama apa nih sama Arcel? Surname, oke. Kemudian Eh, sama surname tuh pakai dengan, sama dengan oke. iya, sama dengan ya, assignment simbol. Oke. Oke, lanjut lagi Arcel. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lagi yang perlu diinputkan? Ada ya. Employment one full, two hourly itu boleh disimpan juga di dalam sebuah variable. Contohnya ini Arcel menggunakan variable employment. Oke, employment sama dengan input. Kita tuliskan stringnya sama persis ya. Employment one to full, koma dua to hourly. Oke. Kalau sudah bisa lanjut lagi ke next step ya. Titik duanya di sebelum atau setelah tanda petik Ersel? Sebelum tanda petik ya. Kenapa? Karena merupakan bagian dari stringnya. Oke, good. Lanjut lagi Ersel. Berikutnya kita akan buat condition di sini. Hah? Experience-nya? Iya. Oh Hmm. iya, ada experience-nya di sini. Experience-nya ini nanti dia akan dimasukkan dalam bentuk apa nih Ersel? Apakah bilangan bulat? Kalau Oh, iya. bilangan bulat kita pakai integer ya. Emang sebelumnya nggak pakai bilangan bulat? Tidak. Kenapa? Karena Karena satu. Iya. satu itu untuk full, dua itu untuk hourly. Sama seperti tadi Arcel. Satu untuk sepak bola, dua untuk hoki, tiga untuk lari gitu ya. Jadi sebuah string. Nah, kalau yang experience ini, dia angka 12 merupakan bilangan bulat. Ya, jadi kita tambahin in. Oke, good Oke, Arcel. udah. Sudah, kemudian kita buat condition Arcel. Ya, kita buat condition Condition. Tunggu. dengan if ya, pakai if bisa. If, if And apa nih? answer of the month. Ini Input. berdasarkan apa? Coba kita lihat If the dulu di coach has kanan. over 3 years. Hmm, Bentar, ini, di sini udah dihitung belum? yang di Udah. sana. Ah, ini. Iya, perhitungannya ada di sini, Arcel. Jadi ada part-time, ada yang full-time. Ada. Berdasarkan experience-nya masing-masing ada condition-nya. Jadi, Oke. coba. Jadi nanti Arcel bisa buat nih. If jawabannya satu, dan iya, kalau jawabannya dua gitu ya. Kalau satu berapa, kalau dua berapa, nanti gitu. If Tapi answernya kita belum buat mm, itu. buk- Variable. bukan nama variabelnya, tapi nama variabelnya sepertinya di sini sudah Excel. Kita Jadi, menggunakan berdasarkan ini employment itu, ya. If oh, employment, jadi berdasarkan employment yang diinputkan tadi, apakah satu atau dua itu ya. Kalau surname kan namanya ya, jadi tidak termasuk ke tolak ukurnya. Tolak ukurnya di sini adalah employment. If employment sama dengan satu merupakan string ya. Betul. Lanjut lagi. Jangan lupa kita kasih titik dua. iya. Iya. Good Arcel. Kemudian, Oh, kalau jawabannya sama dengan satu, maka dia akan, nah ini salary tadi, salary-nya ada Arcel. Sport salary. Nah, sport salary ya. Oke, kita pakai nama sport salary tadi kita simpan di dalam variable dulu nih, Arsel. Jadi nanti gimana? biar bisa. Jadi kita buat variable namanya bebas. Boleh salary, boleh. Nanti biar kita bisa manggil lagi dengan nama variable tersebut gitu. Oke, coach salary boleh. Coach salary sama dengan, nah ini kita panggil nama modulnya. Sport salary dot get full time Tunggu. experience. Oke, oh, oke. Mm-mm.
get full time, sports salary, dot get full time, dalam tanda kurung, Hah? Hmm. experience. Oke, get full time penulisannya sudah sama belum, Marcel? Sports salary. Jadi yang pertama kita panggil nama modulnya nih, sports salary. Coba. Nih ya, sports salary. Kemudian titik kayak tadi Ersel. Titik gitu. Sports salary, titik, nama, nama fungsinya. Apa nama fungsinya? Adalah get full time. Get underscore full underscore time. Dalam tanda kurung kita tambahkan experience. Sepertinya Arsel menggunakan experience ini. Oke. Oke. Kemudian kita buat condition yang kedua. Nah, oke, kita pakai elif ya. Elif employment sama dengan 2. Ya, kalau jawabannya 2, maka kita panggil ya. Nah, ini coach salary lagi. Kita buat variabelnya coach salary sama dengan sport salary dot get part time time kurung buka kita tambahkan. Nah, di sini kayaknya ada yang kurang ya, Arsel ya. Ini berdasarkan apa nih? Eh, ini enggak sih? Apakah Experience lagi ada? experience Sepertinya hours deh. Sepertinya waktu deh, Arsel. Coba kita lihat di sini. Kita scroll ke bawah, Arsel. Nah, kalau jawabannya 2 ya. Nah, ini kalau ini 5 tahun pengalaman, kemudian sepertinya ini ya. Ini untuk pengalaman-pengalamannya ini. Coba kita ini Arsel. Lihat pada outputnya lagi di sini. Kalau diperbesar ada nggak tuh? Kita coba cek. Experience in years. Oke, berarti berdasarkan experience. Kalau jawabannya 2 di sini tidak ada keterangannya ya. Tidak ada Iya. contohnya ya. Oke, coba kita cek dulu di nomor 6, Marcel. Berdasarkan apa dia untuk... Nah, ini kalau part time biasanya kan per jam ya, Marcel ya. Part Hmm. time ya per hours nih. Jadi hitungannya di sini ada hours. Jadi Oh, ada jadi kalau full time variabel. experience. Iya, Arsel. Di sini ada variable hours. Hmm. Nah, kita buat variable hours dulu, Arsel. Ya, kita Iya. tuliskan di sini. Sebelum coach underscore salary, kita tuliskan Jadi tunggu. hours. Iya, hours. Ini Nah, kalau yang itu berdasarkan hours ya. Hours, hours. ya, sama dengan, ini adalah bilangan bulat. Jadi kita tambahkan fungsi int. Kemudian input. Hmm. Oke, hilang ya. Coba Lagi. tuliskan lagi. Iya, gak apa-apa, Sel. Kita tulis lagi. Masih lagi tuh kan? Karena tadi langsung diklik di sini. Kadang seperti itu, Arsel. Belum tersimpan otomatis ya. Oke, hours. Kemudian tambahkan di baris berikutnya. Di sini tadi, hours sama dengan fungsi integer, lalu input. Kemudian tulisannya stringnya apa ini? Hours work gitu ya. Boleh, hours work, boleh. Jam kerjanya gitu ya. Hour, hour work, boleh. Hours work, sudah. Tapi Kemudian, di sini nggak ada hours work. iya, kenapa? Karena di sini contohnya hanya ketika dia menginputkan full time aja tuh, angka 1. Kalau angka 2 belum dicontohin ya di sini ya. Jadi Arsel bisa coba dengan cara ini. Kita coba play dulu Arsel. Kita play dulu. Apakah sudah Hah? bisa? Tunggu. Coba di play. Nah, ada keterangan apa ini? Bad input Arsel.
If employment sama dengan satu. Mm-mm. Oh, oke. Kita coba lagi. Hours work. Hours work, five. Kemudian belum Belum muncul ada. ya. Iya. Ya. Yang terakhir itu menghitung output salary-nya. Jadi kita perlu tambahkan lagi Excel di sini kodenya ya, di luar daripada condition. Kita tuliskan print, kurung buka, dalam tanda kurung kita tuliskan surname, koma, Surname. koma, sepertinya ada strip ya. Stripnya ada nggak tadi? Coba lihat di outputnya. Ada? Oh iya, Ya, ada ada. strip ya. Tambahkan tanda strip sebuah string. Stripnya kita kasih tanda petik karena sebuah string ya. Tanda petik, kemudian kita tambahkan. Nah, ini perhitungan apa? Oh, ternyata tentang coach salary. Kita tuliskan coach salary. Oke, good. Salary, kita coba play lagi ya, Arsel ya. Kita play lagi, kita jawab. Kalau jawabannya Smith, oke. Employment-nya apakah full time? Experience in years berapa tahun? 3 tahun. Kemudian, oh, Smith dapat 30.000. Tapi yang ini Ya, gimana belakangnya? ada titik nol itu ya. Hmm, 30.000. Iya, nggak apa-apa, Arsel. Coba kalau angka 2. Sekarang kita masukkan per jam, per time. Kita play lagi. Namanya, masukkan namanya. Kita tes dulu ya. Nama, kemudian employment-nya yang hourly, yang part-time ya. Experience in years, berapa tahun? 7. Work hours, berapa? Oke, 5.600 itu. Oke, good, Arcel. Nah, ini tadi yang nomor satu tapi ada tanda titik 0,0 gitu ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, Arcel. Yang penting udah muncul berapa perhitungannya. Itu biasanya karena dari rumusnya. Jadi dari modulnya yang Arcel simpan tadi loh. Jadi perhitungannya dari sana, Arcel. Coba, ini sudah disubmit. Kita submit dulu biar nggak hilang kodenya ya. Ah, berarti ini else aja. Ini kan Elif. Mm-mm. If dan elif aja. Kenapa Oke. nggak pakai else, Arcel? Karena kalau else itu jawabannya selain satu dan dua gitu ya. Karena di sini hanya dua opsi. Jadi Arcel hanya menggunakan dua condition saja, if dan elif. Oke. Oke, Arcel, lanjut lagi. Berikutnya, di sini tugasnya Arcel adalah buat a module. Nah, itu ada contohnya ya. Tadi kan sudah menyimpan modul nih. Sekarang Arcel membuat modul. Yang mana modul ini terdiri dari berapa fungsi? Ada dua. Get ticket price dan juga get total price. Nah, itu Arcel. Kita tulis def get ticket price. Oke, good. Ticket price. Kemudian kita tambahkan price-nya sama dengan berapa ini? 2.000 ya. The standard price is 2000 berarti kita tuliskan aja di baris berikutnya. Ini penulisannya jangan lupa titik dua sel. Penulisan fungsi ya, sama seperti modul tadi. Nah, titik dua, kemudian enter. Kita tuliskan ada ini angka 2.000 sebagai price-nya. Standard price boleh, price aja boleh, biar simple. Price ya, 2.000. Kemudian setelah itu kita buat lagi untuk ini conditionnya apa ya? Coba kita lihat di atas Excel. Apakah ada sebuah string yang perlu diinputkan? Oh, tidak ada contohnya. Scroll ke bawah, tidak ada ya. Oh iya, oke deh. Berarti Excel bisa buatkan nih sebuah string nantinya. Misalnya apa Excel? Number boleh, number ya. Jadi kita buat nama variabelnya untuk menyimpan angka pada tiket price.
Boleh Di number, sini ya, Kak. iya, tulisnya sejajar dengan price. Number, kemudian sama dengan, kita tuliskan fungsi bilangan bulat ya, dan juga untuk memasukkan data. Stringnya, karena di sini tidak ada ketentuannya ya, Arsel, bebas. Arsel mau tuliskan apa? Number boleh. Number tiket price Number of boleh. bird. Oke, Ah, ya. gimana? Sebuah string boleh number, tiket price boleh, atau apapun boleh Arsel. Karena tidak ada ketentuannya di sini. Belum ada ya, Hmm. belum ada kelihatan ketentuannya. Number of, Kak, tiket price aja, Kak. oke, tiket price saja. Oke, sudah. Kemudian lanjut lagi. Kita buatkan condition ya, sepertinya ya Arsel ya. Oke, coba kita lihat dulu Arsel. If number ya, if number, perhitungannya bagaimana nih Arsel? Kita coba cek dulu ya. Di sini, get ticket price itu with order number that a multiplies of 100 are sold with. Menurut Arsel bagaimana nih? Tiketnya, ada 100. Dapat diskonnya 20%. Standar harganya 2.000. Contohnya, oh ini ada kayak gini, ada contohnya Arsel. Berarti tadi ini bukan tiket price tapi ini order number ya. Tuh, muncul nih ternyata. Order number gitu, tiket price-nya di sini kita ganti dengan order number-nya, ada contohnya ternyata. Order number, oke, sudah. Kemudian, nah itu order number, kemudian tiket price-nya adalah 2.000 dikali 0,8. 0,8 itu adalah harga pokoknya ya, Sal ya. Karena dia dapat diskon 20%. Iya. Berarti kita bisa tuliskan untuk kodenya if number sama dengan 0, oke. Seperti ini Arsel. Tunggu sebentar. Miss. Order numbernya tuh kayak Order numbernya lebih itu dari 100 gitu. Order numbernya itu nanti bisa lebih dari 100. Jadi order numbernya itu bebas ya. Di sini contohnya 5.200. Kemudian tiket price-nya itu 2.000 dikali 0,8. Bentar, kita pahami dulu Tunggu, nih. tunggu. Maksudnya tuh Mm-mm. eh dia dapat 20% diskon tuh pas kenapa? Hmm, tiket with order number multiplies of 100 itu. Multi multiplies of 100. Multiples of 100 maksudnya gimana, Pak? Gimana ya? Aku coba kita scroll yang ke bawah Arsel. Get to total price, scroll ke bawah, oke. Ada dua condition. Tunggu sebentar. Kalau kita lihat di sini Arsel, tipsnya di bawah. Ah, ini dia ada tipsnya Arsel, bentar. If discount, Nah, ini kita pakai ini Arsel. Jadi kayak pakai itu loh, tanda persen itu Arsel. Bentar, bisa agak lupa yang tanda persen itu. Jadi diskon 20% itu Heeh. for no reason. Kayaknya bukan karena reason tertentu ya. Tapi ada dua condition gitu loh. Bentar, tiket price-nya itu, oh bukan, kayaknya dia udah nentukan dapat diskon 20% Arsel. Terus habis Oke. itu ada tiket price-nya, kita suruh ngitung tiket price-nya. Setelah itu untuk mendapatkan total price-nya. Itu yang kedua. Nah, itu yang perlu Oke. dihitung. Jadi, bentar-bentar. Ini tanda tanda seperti ini Arsel, tanda persen itu loh. Nah, jadi kalau nomor pesanannya itu habis dibagi 1.000 gitu ya, habis dibagi 1.000, maka dia akan dapat diskon. Nih, harga tiket akan diberi diskon 20%. Berarti kalau harga diskonnya
diskonnya adalah 20%, harganya, harga awalnya menjadi berapa persen, Arsel? 80% ya. 80%. Iya, berarti kita bisa kalikan tuh price dengan 0,8 atau 8% tadi. Oke, jadi ngetiknya gimana? Coba If bentar. number. Oke, tunggu sebentar. Nih ya, get ticket price. Ini ternyata Miss sudah pernah nulis kodenya. Miss cari-cari lagi. Nah, ini dia, Asel. Jadi ada definition get ticket price ya. Misalnya price-nya tadi 2000. Kemudian kita masukkan order number-nya nih. If number ada tanda persen itu ya. Maksudnya kalau nomornya ya, nomor pesanannya tuh habis dibagi 1000 gitu. Ya, 1000, 2000, 3000 dan lain-lain ya, kelipatannya tadi. Kalau dia Jadi, dapat kelipatannya, maka dia dapat diskon. hmm, gini. Oke, Maksudnya, iya. bentar tunggu. Dapat kelipatan apa maksudnya? Nggak ngerti aku loh. Oke, Arsel. Di sini ada multiples of 100. Jadi kayak kelipatannya dari 100 gitu ya, atau 1000, 2000, 3000 gitu, Arsel. Hmm. Bisa? Bisa dipahami kelipatannya? Oke. Oke. Nah, maka kita tambahkan tuh ya, price-nya adalah 0,8. Jadi price-nya dikalikan dengan 0,8 ya. Artinya kalau tiket yang dimasukkan nih ya 2000 yang dimasukkan 2000, 3000, 4000 atau 5000 gitu ya. Maka kelipatan itu akan dapat diskon 20%. 100 Katanya sama seperti dengan... itu. Hah, jadi sama dengan nol. Sama Hah? dengan nol. If number maksudnya kalau kelipatan dari 1000 itu habis dibagi 1000. Jadi misalnya tadi kan diinputkan angka berapa, Arsel? 5200. Yang habis dibagi 1000 berarti berapa? 5000 doang ya. Sisanya berapa? Iya, 200. Jadi yang 200 itu nggak masuk dapat diskon 20%. oke. Nah, gitu ya. Jadi makanya di sini if number persen di situ Eh, 1000 sama tapi dengan ini kan nol. multiples of 100 bukan 1000. Oh iya, bentar ya. Jadi 100. Bentar, Sel. Kalau di sini keterangannya itu berarti kita pakainya dapat diskon semuanya dong ya. Kalau 5200 berarti di sini coba kita tulis aja 100 ya. Kita coba dulu 100. Terus habis itu berarti dapat semuanya. Karena 5200 habis dibagi 100 ya, Arsel ya. Habis dibagi 100 kan? Price 0,8. Terus habis itu return price ya. Kita tuliskan return price. Terus Kemudian tentang kita terus apa? mm, Hmm? return price, returnnya sejajar dengan if, Arcel. Return Oh, sejajar dengan if, return price. Oke, lanjut lagi, Arcel. Sekarang kita tuliskan fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua itu berisi definition get total price itu ya. Get total price. Nah, ini Miss kasih sekalian referensinya aja. Jadi nanti stringnya kita tuliskan di sana, Arsel. Jadi total itu nilai awalnya adalah 0, misalnya gitu kan. Kemudian while kita pakai looping yang while. Jadi kita tidak tahu berapa harus sekali mengulang ya. While input pay a ticket of to exit itu adalah string. Nah, kalau yang diinputkan tidak sama dengan of, maka ya current price sama dengan get ticket price. Current hmm. price ya, ticket price. Current price itu adalah variabel yang menyimpan get ticket price tadi. Get Oke. ticket price, oke. Oh, input by a Mm-mm. Get ticket price.
Oke, tidak sama dengan of. Of, oke. Setelah itu titik dua, kita tuliskan titik dua, baru kita buat variabelnya. Current price sama dengan get ticket price. Maksudnya angka perhitungan dari yang fungsi pertama ini kita simpan di dalam variabel current price ya. Angka sekarang nih, harga yang terbaru. Oke, kemudian kita akan print lagi ticket price ya. Print ticket price, muncul current price-nya. Setelah itu kita tambahkan. Jadi dari current price yang sudah terhitung, kita masukkan ke total ya. Nilai total yang terbaru akan diperbarui. Nah, total plus sama dengan current price. Jadi current price akan bertambah pada total. Oke. Ya, yang terakhir kita tuliskan print amount due. Print amount due. Total. Penulisan printnya sejajar dengan while Arcel ya. Baik. While, oke. Sama dengan, oke, sudah, koma total ya. Nah, kalau Oke, sudah kita sekarang simpan Arcel. Excel. Kita Langsung. simpan dengan nama, apa nih, Arcel mau kasih nama apa untuk nama fungsinya? Di sini ada di sini ada keterangan Sepertinya info. belum ada Arcel. Mau kasih Jadi tentang penjualan ini, boleh. Ini tentang total price itu ya, tiket price. tiket Tiket price boleh. Oke, tiket aja apa? tiket aja boleh. Nah, tiket Oke. aja ya. Oke. Nah, kalau sudah, nanti di submit dulu Arsel nomor 8. Submit. Oke, untuk nomor 8. Kemudian untuk nomor 8 di submit dulu. Klik. Udah. Nah, yang terakhir ini nomor 9 menghubungkan dengan fungsi yang tadi Arsel. Dengan modulnya. Nama modulnya apa Arsel? Tadi yang Arsel simpan. Import. Nama Import modulnya. tiket. Ya, tiket. Kemudian muncul pertanyaan apa di sana? Would you like to attend the football World Cup? Yes or no? Itu masuk ke dalam variabel ya. Input, would you like bla 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 itu kita tambahkan di dalam variabel Excel. Oke, kita ketikkan would you like to attend the football World Cup? Yes or no? Kemudian, oke, yes or no? Lanjut lagi berikutnya Excel. Nah, ini kita tambahkan. Input itu Ya, dimasukkan di dalam variabel. Mau dikasih nama apa, Arsel? Sebelum input nih, nama variabelnya. Apakah answer? Apakah answer. answer? Boleh. Nah, setelah Terus itu sekarang kita tambahin conditionnya. Jadi, if then else atau if dan elif atau if dan else ya, coba kita cek di sini. Jawabannya yes or no ya, yes and no. Berarti ada dua condition. Arsel bisa gunakan dua condition. Kalau jawabannya yes, maka muncul get total price-nya. Jadi tuliskan nama modulnya dulu Arsel. Ini jangan lupa titik dua ya. Setelah itu kita tuliskan tiket titik ya, titik tiket dot get total price. jadi Ya, tuliskan nama modulnya, tiket, tiket, kemudian dot, nama fungsinya adalah get total price tadi. Ya, ya get total atau get tiket? get total price atau get tiket ya. Coba Get kita tiket lihat nggak sih? punya Arcel. Tadi nama fungsinya apa? Nomor 8 get Get total tiket. price. Yang Oh, ini get- Arcel, yang kedua. oh, oke. Iya, perhitungan akhirnya. Get total price ya. Nah, ini kita tuliskan tiket dot
Get total price. Get total price. Yes. Kemudian kurung buka, lalu berikutnya condition yang kedua, Arsel. If answer sama dengan no, boleh atau pakai else juga boleh. Ya, elif, pakai elif And, tadi. Elif, and ya, answer sama dengan yes boleh atau kalau mau cepet pakai else. Karena jawabannya hanya yes dan no gitu kan. Pakai else, else. iya, titik dua, print. Nah, ini kita print what a shame sepertinya munculnya tadi. Stringnya dari sini, asal taunya. Mana? Dari sana, nah ini, what a shame. Ada? No? Tidak ada. Diperbesar dulu. Nggak muncul. What a shame boleh tambahin. Nggak ada ya keterangan di sini ya. Coba ke bawah Nggak, lagi cuman asal. cuman off doang Mm-mm. nggak sih? Cuman yes Cuma doang. Mm-mm. oke. Kita scroll ke bawah ada nggak Arsel? Nggak ada ya. Berarti off doang, nggak Ya usah ada boleh. print. Ya ya. Off aja. Go, Oke. print off gitu. Off ya benar. Dah gitu aja. Oke, kita coba play Arsel sekarang. Kita off aja. Mm-mm. Yes or no? Lah, no, tetap itu off. Nggak ada print off. Gimana? Iya, Sih gimana? tidak ada no ya. Else of what assume ini yes. Oke, Arsel. Nih coba jawabannya tadi P a ticket off to exit. Oh, ini waktu jawab P a ticket ditulis off coba Arsel. Atau angka, tuliskan angka ya waktu P a ticket. Hah? Coba play lagi Arsel. Kan yang pertama itu yes or no. Hmm. Kemudian yang kedua itu diketikkan off atau angka. Kita coba dulu off atau angka. Nah, jadi kalau off dia kan amount dunya nol ya, karena nggak beli gitu. Tapi kalau mau beli berapa tiket, nah, nih order number-nya muncul angkanya. Terus dia ngitung tuh, oh total price-nya sekian gitu. Nah, itu Oke. untuk perhitungannya, Arsel. Oke, Hmm. kalau sudah ada yang mau ditanyain sama Arsel? Belum kita tutup? Hmm. Belum ada? Di-submit dulu, Arsel. Yang ini kita submit dulu. Tapi kan belum selesai. Iya, nggak apa-apa, di-submit dulu aja. Oke. Ya, nanti kita cek lagi ya, Arsel ya. Oke, Arsel, kita tutup dulu lesson hari ini ya, Arsel ya. Karena setelah ini Miss ada kelas pengganti untuk kelas lainnya. Hmm. Jadi belum bisa banyak-banyak nih lebih waktunya gitu. Kita tutup dulu, tidak apa-apa ya, Arsel ya. Kita ketemu lagi di hari Senin depan. Terima kasih, Arsel, dan sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye. Kita tutup ya.